Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah. Amma ba'du ayyuhan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang hadir, para pendengar dan para pembaca akan naskah ini di seluruh dunia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merayakan dan memperingati Hari Akbar Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kejadian yang tidak ada tolak bandingan akan akbarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang rasul ke dunia yang akan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin yang mulia, kalau kita melihat prasejarah daripada turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dan Abdullah telah terpilih untuk membawa dengan nyata kebesaran panji-panji kalimatullah al ulia yang dimasyhurkan dengan al-Islam mulia raya. Agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Allah yang diridhoinya, inna dina indallahil Islam, adalah sangat ilmiah, adalah sangat tinggi ilmiahnya, tidak ada tolak bandingannya. Al-Islamu ilmin wa amaliyun, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini adalah suatu agama yang terbesar, agama yang selama ini ditafsirkan manusia sebagai suatu kepercayaan belaka. Namun Rasulullah SAW sendiri menomenklaturkannya sebagai suatu agama yang sangat ilmiah. Dan juga di situ dikatakan tidak ada tandingannya, tidak ada yang melebihinya. Di sini kita telah lihat bahwa Islam mulia raya mencakup segala-galanya, mencakup dalam ilmiahnya yang tidak ada tolak bandingannya, dan tinggi sekali dalam segala dimensinya. Oleh sebab itu Islam mulia raya mencakup percayaan yang sekali-sekalisnya, namun dia membawa ilmiah yang sedahsyat dan potensi power yang tidak ada tolak bandingannya. Inilah dia Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, naskah yang diwahyui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu diminta oleh seluruh kaum muslimin agar supaya mempelajarinya kembali, naskah yang paling akbar ini, yang mencakup segala keselamatan dunia dan akhirat, segala kemenangan dunia dan akhirat, yang sampai sekarang ini masih belum lagi terlaksana. Merisetnya secara ilmiah oleh seluruh dunia Islam. Sedangkan akhir zaman telah tiba, tanda-tanda kiamat yang kecil telah tiba,
Kita lihat di seluruh dunia malapetaka, kekacauan, peperangan, narkotika, macam-macam bala, dari daratan, dari lautan, dari udara, ancaman-ancaman peperangan nuklir, ancaman-ancaman kelaparan, ancaman-ancaman huru hara dan sebagainya. Gunung meletus, gempa bumi, penyakit yang aneh-aneh, sindikat-sindikat yang begitu hebatnya hampir dapat mengalahkan negara yang hak di Afrika, di Amerika Selatan. Benar-benar kejadian-kejadian yang negatif, yang merusak kelestarian hidup dan kehidupan manusia. Inilah yang kita lihat di akhir zaman ini. Sedangkan naskah yang diwahyui Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadis, di mana tersimpan tersembunyi selain daripada ilmiah yang setinggi-tingginya, teknologi yang sehebat-hebatnya, yang akan menyelesaikan dapat semuanya, segala macam keonaran-keonaran di dunia dan di akhirat. Di sini kita lihat bahwa al-Islam itu masih belum dikenal, belum diolah secukupnya, hanya baru diolah, diamalkan pada kulit-kulitnya. Artinya pada lapisan yang sebelah bawah, yang dapat difahami oleh umat manusia yang awam dan desa-desa, sampai masih kepada umat yang awam di kota-kota. Wahai kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, sadarlah kita bahwa naskah Allah Ta'ala yang diwahyui mencakup seluruh kemenangan dunia dan akhirat. Bukan saja untuk ibadah, pedoman ibadat untuk meraih ridha ilahi, tetapi di sana terletak fondasi-fondasi, dasar-dasar dari pertenaman hidup dunia dan akhirat. Kalau ini riset belum terlaksana, belum diolah, belum dimengerti sepenuhnya, belum diamalkan dan dihayati, maka umat di dunia, termasuk kaum muslimin dan muslimat, akan mengalami kekalahan. Karena pokok-pokok undang-undang, hukum-hukum kemenangan belum dimengerti yang tercakup, yang tersembunyi dalam al-Islam mulia raya. Maha bersyukur kita sebut marhaban, kita persilakan kebesaran akbar turun di dunia yang dibawa oleh arwahul muqaddasah Rasulullah, yang dikondens dalam tubuh anak Abdullah. Rasulullah sengaja dipilih dari umat di seluruh dunia ini, satu-satunya, yaitu yang buta huruf pula, agar Tuhan jelas menunjukkan keakbaran daripada firman-Nya, kehebatan daripada hadisnya, yang dibawa oleh seorang yang ummi, seorang buta huruf. Namun sampai sekarang ilmiahnya belum terkupas, belum terpecahkan sepenuhnya oleh dunia ilmiah teknologi zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, marilah kita kembali kepada kesadaran ini. Kita olah secara ilmiah, bukan secara dogmatik. Karena kalau secara dogmatik, kita tidak akan maju-majunya. Karena dogma pasti akan menimbulkan khilafiyah, akan menimbulkan pertentangan. Pertentangan mengakibatkan perpecahan, perpecahan mengakibatkan kelemahan, kelemahan mengakibatkan kekalahan. Oleh sebab itu dogma harus kita buang, akal waras, akal ilmiah harus kita majukan untuk mengolah Al-Quran Karimnya, Al-Islam ilmian wa amali, dan kita amalkan.
Ilmiahnya kita oleh, wahai seluruh cendekiawan orang Islam di seluruh dunia, kita masih belum terlambat. Ancaman-ancaman kedahsyatan kehancuran dunia telah diambang pintu. Tanda-tandanya tebadulan sir Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh alam semesta. Kita masih mencari-cari. Islam telah diberikan selengkapnya kepada kita seluruh dunia. Selengkap-lengkapnya Allah lah, bukan ada di situ hanya pedoman ibadat untuk meraih ridho ilahi, tetapi hukum-hukum kemenangan dunia dan akhirat dibawa oleh panji-panji kalimatullahil wal-ujah dengan segala firman Allah yang harus jauh dengan ilmiah teknologis agar power daripada al-Islam itu keluar hingga terpenuhi Al-Hasyr 21, terpenuhi Al-A'raf 31 dan lain-lain kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Janji pada sisi Allah adalah hukum yang abadi. Innaka la tuhliful mi'ad. Tuhan tidak akan menyalahikan janjinya, tidak akan menyalahikan hukumnya, tidak akan menyalahikan fundamennya. Kita lihat saja sebagai tandanya dalam alam semesta. Kalau api sebelum ini membakar, ini hari dia membakar, besok dia akan membakar. Dan kalau kita pelajari apa yang dibakarnya, apa yang bisa dihanguskannya, dan apa yang tidak bisa dihanguskannya, pelajarilah ilmiah ini. Nah, hukum-hukum kemenangan, hukum-hukum fondasi, hukum-hukum agama, hukum-hukum hidup ada tersimpan dalam agama. Apakah seluruh dunia Islam ini masih tidur? Seluruh dunia Islam ini masih mimpi? Apakah seluruh dunia Islam sudah mati? Begitu hebat naskah Allah Subhanahu wa taala, umat yang di mana-mana mengalami kekalahan. Musuhnya tak mampu dikalahkannya. Didekatinya pun payah. Terbalik. Orang yang menguasai hukum-hukum dalam agama Islam berarti menguasai hukum-hukum teknologi tertinggi daripada alam yang setinggi-tinggi dimensinya. Orang Islam itu harusnya menjadi khalifah Allah dan khalifah Rasulnya tersebut. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jangankan bawa rahmat dia. Di mana mungkin yang bawa rahmat dia dalam dirinya kalah. Karena belum bersinar, belum terpanjang kebesaran kalimatullahi wal-ujah dalam dirinya. Inilah yang terhimpun. Inilah yang terhimpun dalam mengamalkan kalimat Allah yang Maha Akbar. Bukan sekedar lip service, bukan sekedar permainan pada lidah dan bibir, bukan sekedar turut-turutan, tetapi menggali sehingga terpenuhi hukum dan undang-undang akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Baru berhasil ucapan kalimat akbar itu. Bukan engkau yang menyebut ya Muhammad, melainkan aku yang menyebut. Kalau aku yang menyebut, yaitu Allah yang menyebut, maka power, potensinya sepenuh-penuhnya akan muncul. Karena kalimat Allah pada sisi Allah didukung oleh jutaan malaikat. Yang membawa kekuatan-kekuatan daripada alam semesta, alam fisik dan metafisik. Inilah yang perlu kita riset, kita gali. Bagaimana cara pelaksanaan teknisnya agar supaya power kalimat Allah itu keluar sepenuhnya, yang membawa kemenangan dunia dan akhirat.
La ilaha illallah itu adalah namaku. Dia adalah aku. Ini yang penting. Kali itu adalah God in person. Kalau datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, kalau diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, Ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang menyebut ya Muhammad, melainkan aku yang menyebut tatkala engkau menyebut. Dari mana rahasia pelaksanaan teknis daripada ayat Al-Quran Karim ini sehingga full terpenuhi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyalahi akan janjinya. Innaka la takhlifu al-mi'ad. Kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di akhir zaman ini sudah betul-betul waktunya agar kita mendalami inti saripati daripada Al-Quran. Inilah dia yang disebut ilmu tasawuf, ilmu tariqatullah. Ilmu arifin. Tidak sia-sia. Banyak sekali ayat yang mengatakan kemenangan. Orang yang mampu menegakkan salahnya khusyuk mendapat kemenangan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, mendapat kemenangan. Ya ayyuhallazina wabtaghu ilaihi alwasilah ya ayyuhal ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wa jahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun, mendapat kemenangan. Wazikirullah la'allakum mendapat kemenangan. Apakah tidak waktunya agar kita betul-betul selidiki, menyebut nama Allah itu membawa kemenangan yang real, bukan yang khayali. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwa samii'un 'alim, membawa kemenangan. Bagaimana ini? Tidur apa orang Islam ini seluruh dunia ini? Cobaan di mana-mana muncul, rising dangers in life di mana-mana. Malapetaka alam semesta visible muncul, gempa bumi, taifun, huru-hara. Manusia seperti hewan-hewan kecil berkelompok lari ke sana, berkelompok lari kemari, berserak-berai. Al-Quran telah turun pada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati sekarang ini. Jadi bukan hanya memperingati lahirnya seorang manusia, itu bermiliar lahirnya seorang manusia di bumi ini. Miliar. Entah ribu juta, entah berapa itu. Itu bukan itu yang kita peringati. Potensi yang dibawa oleh kalimat Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, ini dia yang membawa merubah dunia menjadi surga, yang merubah neraka, memadamkan neraka, merubah jadi surga. Lihat dunia alamiah, segala tandus-tandus, segala bumi yang tidak terolah diolah oleh power dan ilmunya oleh manusia sebagai khalifah Allah, membawa kelestarian, membawa kesejukan. Bukan pula yang seperti sekarang ini membawa kerusakan, membawa malapetaka, membawa racun dan polusi. Bukan begitu maksud. Kalimat Allah membawa kelestarian di mana saja dia berada. Apakah di dunia, apakah di padang mahsyar, apakah di kubur, apakah di mana-mana. Kalimat Allah membawa kelestarian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dia khas inti saripati makna daripada turunnya Rasulullah dalam dunia. Arwahul muqaddasah Rasulullah dimasukkan ke dalam tubuh anak Abdullah. Arwahul muqaddasah yang membawa sila akbar, yang membawa nurun ala nurin,
langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan engkau ya, bahwasanya tiada lain melainkan engkau kutus yang Muhammad untuk bawa rahmat langsung darimu kepada seluruh alam semesta. Wahai kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, bergiatlah mengamalkan zikrullah melalui teknologinya, yaitu tarikatullah. Ini inti saripati daripada tarikat Naqsyabandi. Ini Naqsyabandi, inti saripatinya itulah dia mengamalkan zikrullah dengan teknologinya, dengan metodologinya. Namanya bertukar-tukar. Aneh bin ajaib, orang tarikat sendiri tidak mengetahui namanya bertukar-tukar. Yang tahunya hanya Naqsyabandi. Kalau ditempel Khalidiyah nama Khalid Kurni, sudah aneh dia. Betul dulu orang tarikat tidak mengetahui akan tarikatnya, sehingga berhantam orang tarikat dengan orang tarikat. Apa enggak? Bobo pici itu. Itulah dogma daripadanya. Itu tarikat Syria. Itu tarikat Ubudiyah. Itu tarikat Siddiqiyah. Itu tarikat Tanfuriyah. Itu tarikat Qadariyah, Syafariyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Aminiyah. Masya Allah. Masih dogma yang merusak. Cari inti saripatinya, itu ilmiah. Bukan mengikut babi buta saja, seperti lembu yang digiri hidungnya. Ilmiahnya cari. Ada orang di benua sana dia makan roti bukan makan nasi. Di daerah sana di Maluku dia makan sagu. Di Jawa, di Sumatera kita makan nasi. Di sana lagi dia makan ubi. Jangan masing-masing mempertahankan ubinya, jagungnya dan nasinya dan sebagainya. Yang dipertahankannya dia harus makan karbohidrat. Itunya inti saripatinya. Karbohidrat itu termasuk dalam salah satu gizi daripada yang enam. Ya karbohidratnya, ya proteinnya, ya fatnya, ya vitaminnya, ya mineralnya, ya airnya. Itu gizinya. Apakah dia muncul dimakan dalam ubi rambat, roti, nasi, beras, sagu, macam-macam. Inti saripatinya yang dimakan apa? Karbohidrat, protein. Apakah dalam ikan? Apakah dalam kacang kedelai? Apakah dalam kacang hijau? Protein. Apa kandungannya itu? Banyak fosfor. Fosfor itu untuk mencerdaskan otak. Dari bahasa orang Jerman apa katanya? Ohne Fosfor keine Gedanke. Tidak ada fosfor dalam makanan, tidak ada otak. Ohne Fosfor keine Gedanke. Geen Fosfor, geen Verstand. Zonder Fosfor, geen Verstand. Tanpa fosfor dalam makanan tidak ada otak, tidak ada pertumbuhan cairan. Nah itu saripatinya. Jadi harus mengetahui kita inti saripati daripada Allah. La ilaha illallah itu apa? Dia adalah namaku, dia adalah aku. Bagaimana cara tekniknya agar supaya nama itu menjadi Allah Subhanahu wa taala sendiri in person. Kalau dia hadir apa tak hancur seluruhnya. Segala yang onar berkompak dunia itu sekejap mata menjadi awal-awal daripada surga Jannatul Na'im. Dengan datangnya Rasulullah, dia membawa panji-panji surga, dia membawa panji-panji kemenangan, kelestarian, kesejukan, keamanan, semua keamanan. Kalau Al-Islam ini tidak ada mengerti, jangan harap panji-panji kabaran itu akan turun dalam dirimu, dalam duniamu, dalam kelilingmu, dalam hidupmu, dalam akhiratmu. Wahai kaum muslimin di seluruh dunia, berbahagialah kita orang yang mengamalkan tarikatullah
Mengamalkan zikrullah dengan metode tarikatullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilahil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, takwa akan Allah ini, disiplin. Sekarang kita dengungkan mau tinggal landasnya negara kita yang ini yang besar. Disiplin, disiplin, disiplin. Takwa, takwa, takwa. Beriman, beriman, beriman. Keras kerja, wajah itu fisabilihi. Keras kerja. Berjuang. La'allakum tuflihun. Baru berhasil tinggal landas. Jangan dalam cerita saja. Tinggal landas jadi kandas. Kita minta dalam tinggal landas semua seluruh bangsa Indonesia, kita minta pula disiplin nasional diterapkan secara konsisten, secara kontinu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang yang beriman, hai orang yang berpancasila, hai orang yang bertuhan, orang yang beriman, patuh pada disiplin. Disiplin nasional yang telah digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Wajahidu, sungguh. Only after many exercises you will be master about any international subject. Sungguh. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baru menang tinggal landasnya, baru berhasil. Jadi disiplin nasional harus benar-benar didarah dagingkan dalam bangsa. Disiplin diri. Disiplin nasional itu adalah gabungan daripada disiplin diri bangsa Indonesia individual. Ini disiplin berlalu lintas pun tak dipakai. Kecelakaan luar biasa. Apa itu menang? Kalah lagi. Jangankan disiplin agama, jangankan disiplin kalimah Allah, disiplin nasional saja tidak terbawakan. Apa nak kalah dalam masyarakat? Dia sebentar melanggar rugi mati. Oleh sebab itu pendidikan harus ditingkatkan agar supaya insan itu lebih mengerti apa yang mesti dipelajarinya. Begitu juga agama. Waktu umur 7 tahun ikut saja mesti itu, kena makamnya di situ. Tapi ilmu yang umur 7 tahun itu dibawanya pulang sampai mati. Kan bodoh, tidak ada peningkatan. Dilihat nanti umur tua-tua dia masih dogmatik lagi. Wah, itu dogma peraturan bagi si anak. Sesudah barakal jadi pakainya, otaknya makin tajam, makin tinggi ilmunya, makin hilang dogmanya. Sampai dia nanti mendapat saripati daripada al-Islam. Iyalah kalimatullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Warabat dahsyat. Al-Islam ilmin wa amalun. Al-Islam jahlu wa laih. Dalam segala bidang tak ada kalahnya. Tidak ada taranya. Hanya dengan ini kita tinggal landas dalam kemenangan. Ya, dengan ini kita ciptakan dunia baru. Bukan dunia yang belum ada. Kita perbaharui segala kemenangan. Kita hapuskan segala kekalahan. Di mana datang la ilaha illallah, kemenangan akan datang, kekalahan akan hilang. Itu yang mesti terwujud. Apa sudah terlaksana ini? Terus terang saja, gimana metodologi dalam tarikatullah? Kasihan dunia Islam ini, tarikat pula yang diburukan. Wa allam istaqama ala tarikati lastaina ma'alaka. Jelas dikatakan di situ bagi siapa yang bertarikat sudah menjadi, sudah berbuah, dia akan mendapat rahmat seperti hujan lebat dari langit. Rahmat kalimah Allah semuanya pasti di lautan, semuanya bintang di langit.
habis kalam dari belum habis rahmatnya. Al-Quran Al-Karim isinya kalimatullah al-ulya. Ayat-ayat Al-Quran Al-Karim adalah turunannya, adalah pecahannya, yang harus tetap berisi dengan kalimatullah al-ulya. Salatmu harus berisi dengan kalimatullah al-ulya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalah dalam salat pun kalah. Nah, inilah dia sekedar satu ayat saja dalam menyongsong menyambut keakbaran daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Kasihan seluruh dunia Islam kekalah seperti ayam kelaparan di dalam lumbung padi. Penuh rahmat ini bumi dan langit dengan kalimat Allah. Kalau engkau benar-benar mengamalkan kalimat Allah itu, al-Islam itu, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Inilah dia arti hakiki daripada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari sudut ilmiah dan teknologi. Kita harus mencari inti saripatinya agar supaya inti saripati ini kekal dan abadi dalam diri, langgeng sepanjang masa, tidak lapu-lapunya, yang membawa kemenangan dunia dan akhirat. Di mana kalimat Allah datang dengan sebenar-benarnya, batal akan lenyap, kemiskinan akan lenyap, kekacauan akan lenyap, negatif akan lenyap, berganti dengan sifat-sifat yang hilang. Bila dia sifat yang turun oleh sifat dia akan mendatangkan kelestarian dunia dan akhirat. Ini fungsi daripada agama. Ini tujuan daripada tasbih Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini kita meningkat. Kita menghadapi suasana yang lebih berat. Seluruh negarawan mengatakan dunia tambah berat dalam segala hal, dalam perkembangan ekonominya, dalam perkembangan keamanannya, bukan saja dari digital,